Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Di antara deru motor, debu jalanan, dan suara tukang bakso yang berlalu lalang, berdirilah sebuah warung kecil dengan spanduk merah mencolok bertuliskan, "Mukbang Ayam Pedas Neraka by Hari." Warung itu bukan sembarang warung. Sejak video seorang bocah SMA menangis-nangis makan ayam level 15 viral di media sosial, nama Hari mulai diperbincangkan. Pemuda kurus berkaus oblong itu, mendadak jadi pahlawan kuliner baru di antara jajaran pedagang kaki lima. Hari bukan siapa-siapa dulunya. Ia hanya anak rantau dari Tegal, datang ke Jakarta dengan uang 500.000 dan resep sambal dari almarhum neneknya. Dulu, ia tidur di emperan toko, makan dari sisa lauk warteg, dan jadi kuli angkut di pasar. Tapi semua berubah sejak ia nekat membuka warung ayam pedas di bawah pohon trembesi tua di ujung gang sempit daerah Kemayoran. Setiap hari, warungnya dipadati pengunjung. Mahasiswa, ojol, hingga pegawai kantoran datang untuk merasakan sensasi pedas yang konon bisa bikin telinga berdenging dan mata berkaca-kaca. Hari melayani dengan senyum, meski tangannya penuh luka akibat mengulek cabai rawit merah hingga 5 kilo setiap subuh. Ia bangga, karena untuk pertama kalinya, hidupnya terasa punya arah. Ia bukan lagi kuli, ia sekarang, bos ayam neraka. Namun di balik keramaian warungnya, Hari menyimpan kekhawatiran. Ia tahu, di Jakarta, sukses tak selalu membawa kebahagiaan. Semakin ramai dagangannya, semakin banyak pula mata yang mengintai. Dan hari itu, firasatnya terbukti. Saat mentari mulai condong ke barat, dan para pelanggan mulai pulang, datanglah seorang lelaki bertubuh kekar dengan tato ular melilit di lengan, berjalan lambat ke arahnya. "Lu yang punya warung ini?" tanya lelaki itu, suaranya berat seperti parutan kelapa. Matanya menatap tajam, dan senyumnya menyeringai, tak ramah. Hari menelan ludah. "Iya, Bang, ada yang bisa saya bantu?" Lelaki itu tertawa kecil. "Bantu? Iya, bantu setor duit keamanan. Nih tempat rame, masa gak ada yang jaga? Gak mau kan nanti warungnya kena musibah?" Dada Hari sesak, tangannya mengepal di balik meja, namun wajahnya tetap tenang. Ia tahu, inilah awal dari babak baru dalam hidupnya. Bukan lagi sekadar bertarung melawan pedasnya cabai, tapi melawan pahitnya kenyataan, bahwa sukses di jalanan Jakarta, selalu datang dengan harga yang mahal. Sejak pertemuan sore itu, Hari merasa dadanya tak pernah benar-benar tenang. Malam-malamnya dihantui suara tawa Jamal, preman bertato ular yang muncul seperti bayangan kelam. Hari tahu, Jakarta keras. Tapi ia tak menyangka akan menghadapi pemerasan dalam bentuk sejelas itu. Sejak kecil, ia diajari untuk tidak pernah tunduk pada ketidakadilan. Namun sekarang, ketika warung kecilnya jadi sandaran hidup satu-satunya, ia bimbang. Esok paginya, Hari mendapati sebuah kantong plastik hitam tergantung di tiang warung. Di dalamnya, seekor ayam mati dengan darah yang belum kering dan secarik kertas bertuliskan, "Belum setor, bisa mampus." Tangannya gemetar memegang ayam itu. Beberapa pelanggan yang baru datang melihat sekilas, lalu pura-pura tak tahu. Mereka tak ingin ikut campur. Dunia jalanan tak pernah memberi tempat bagi keberanian setengah-setengah. Hari mengunci mulutnya sepanjang hari. Ia melayani pelanggan dengan senyum palsu, mencoba menyembunyikan kegundahan di matanya. Tapi para tetangga warung tahu, mereka yang lebih dulu jadi korban Jamal hanya bisa menepuk bahunya pelan. "Sabar, Ri, kita semua pernah kena. Bayar aja, daripada hidupmu berantakan," kata Pak Darto, penjual mie ayam di seberang. Tapi bagi Hari, itu bukan jawaban. Ia membuka warung bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk membuktikan bahwa orang kecil bisa bangkit tanpa harus tunduk. Setiap malam, ia termenung di atas tikar warungnya yang digulung, memandangi langit Jakarta yang tak berbintang. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, hidupnya akan terus dikendalikan oleh ketakutan. 3 hari kemudian, Jamal datang lagi. Kali ini tak sendiri. 2 lelaki bertubuh besar ikut mengapitnya. Mereka duduk seenaknya di kursi pelanggan dan memesan ayam pedas level 10, tapi tak satu pun berniat membayar. Saat selesai makan, Jamal meletakkan sendoknya, lalu berdiri dan mendekati Hari. "Ini peringatan terakhir, setor 300.000 seminggu. Kalau enggak, warung ini tinggal nama," katanya sambil menepuk-nepuk pipi Hari dengan kasar. Hari menggertakkan gigi, menahan amarah yang mulai membara.
Tapi ia sadar, melawan tanpa rencana hanya akan membuat warungnya lenyap, atau nyawanya melayang. Saat Jamal pergi meninggalkan tawa menghina, Hari hanya bisa menatap punggungnya, penuh dendam yang membeku di dada. Malam itu, di tengah sunyi dan desahan kipas angin tua, Hari membuka kotak kayu warisan neneknya. Di dalamnya, terlipat kain lusuh dan sehelai kertas tua bertuliskan mantra kuno, Ajian Sabet Lada. Ajian kuno milik leluhurnya dari Tegal, yang katanya hanya bisa diaktifkan saat seseorang memakan cabai setan dengan niat membela kebenaran. Hari menatap tulisan itu dengan mata basah. Mungkin, sudah saatnya ia tak hanya melawan dengan tangan kosong. Hari duduk mematung semalaman di depan kotak kayu tua itu. Matanya sembab, pikirannya berputar-putar antara kenyataan dan kenangan. Ia teringat saat neneknya dulu mengajarinya menanam cabai rawit di kebun belakang rumah. Cabai itu bukan sekadar pedas, Ri. Dia bisa jadi kekuatan, kalau hatimu terbakar karena kebenaran, ujar sang nenek sambil tersenyum. Dulu Hari hanya tertawa, menganggapnya dongeng. Tapi malam ini, kata-kata itu mendadak hidup, terasa lebih nyata dari sebelumnya. Esoknya, Hari bangkit lebih pagi dari biasanya. Ia pergi ke pasar tradisional terdekat, mencari cabai rawit paling merah, paling kecil, dan paling menyengat. Yang ini asli dari Tegal, kata seorang pedagang sambil menyodorkan plastik kecil berisi cabai. Saat menyentuhnya, tubuh Hari bergetar halus. Entah kenapa, dadanya merasa hangat, seolah cabai-cabai itu mengandung amarah yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Sepulang dari pasar, Hari mendatangi beberapa pedagang lain di sekitar warungnya. Ia mulai berbicara, pelan tapi pasti. Kita gak bisa terus-menerus jadi sapi perah Jamal, katanya pada Pak Darto, yang hanya menghela napas. Kalau kita diam, suatu hari anak cucu kita juga bakal dipalak kayak gini. Beberapa setuju dalam diam, beberapa ragu, dan beberapa hanya menunduk pasrah. Namun benih keberanian mulai tumbuh, meski baru dalam bisik-bisik. Tapi tak semua senang dengan langkah Hari. 2 hari kemudian, ada yang menyebar kabar bahwa warung Hari akan diserang. Peringatan itu datang dari bocah ojek online yang kerap makan siang di sana. Bang Hari, Jamal dengar kabar abang ngajak warga buat lawan dia. Dia bilang, mau kasih pelajaran. Hati-hati, bang, bisiknya dengan wajah pucat. Hari kembali resah. Tapi kali ini, rasa takutnya diiringi dengan tekad. Ia tahu, diam tak lagi jadi pilihan. Malam itu, ia mencoba ajian warisan neneknya. Ia duduk bersila di belakang warung, mengunyah satu cabai setan sambil melafalkan mantra dari kertas tua. Tubuhnya mendadak panas, peluh membasahi dahi, dan detak jantungnya menggebu. Tapi belum ada perubahan berarti. Ia terbatuk hebat, lidahnya terbakar, namun tekadnya malah makin menyala. Beberapa jam kemudian, saat sedang menutup warung, seseorang melempar batu ke arah spanduk warungnya. Robek, diikuti tawa dari kejauhan. Hari mengejar, tapi hanya menemukan jalanan gelap yang sepi. Ia kembali ke warung dengan napas tersengal, dan melihat spanduk robek itu seperti lambang peringatan. Tapi ia tidak gentar. Kalau kalian pikir aku bakal mundur, kalian belum tahu rasanya makan hidup di jalanan, gumamnya lirih. Hari memandang warungnya yang mulai retak bukan karena sepi, tapi karena ancaman. Ia sadar, perjuangannya baru dimulai. Tapi ia tak sendiri. Dalam dadanya, api mulai membara. Api yang dibakar oleh cabai, kenangan, dan keinginan untuk menolak tunduk. Jakarta boleh keras, tapi dia, Hari, mulai menempa dirinya jadi lebih keras lagi. Malam itu, langit Jakarta terasa lebih kelam dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah dan debu kota yang tak pernah tidur. Di sudut belakang warungnya, Hari kembali duduk bersila. Kali ini, tak ada keraguan di matanya. Ia menggenggam erat cabai setan yang dibelinya dari pasar, lalu menatap kertas tua peninggalan neneknya. Mantra di atasnya tak lagi sekadar tulisan usang, tapi warisan terakhir yang bisa menyelamatkan hidupnya. Dengan satu gerakan mantap, Hari menggigit cabai itu. Lidahnya seketika terbakar, tenggorokannya seperti dililit api. Ia mengerang, namun tak menyerah. Tangannya menempel di dada, mencoba menyalurkan energi yang mendidih di dalam tubuhnya. Peluh mengucur deras dari pelipisnya, tapi ia terus membaca mantra itu berulang-ulang, seperti orang kesurupan. Dalam sekejap, pandangannya gelap dan ia jatuh tersungkur. Dalam gelap itu, ia bermimpi. Neneknya datang dengan pakaian serba putih,
berdiri di bawah pohon cabai besar yang berbuah api. "Hari," ucap sang nenek, suaranya menggema seperti ombak laut. "Ajian ini hanya untuk mereka yang berani membela orang tertindas. Pedasnya bukan hanya di lidah, tapi harus sampai ke hati. Kau siap menanggung akibatnya." Hari mengangguk dalam mimpi itu, dan tiba-tiba tubuhnya tersulut cahaya merah menyala. Hari terbangun dengan napas terengah-engah. Bajunya basah oleh keringat, dan di sekujur tubuhnya terasa seperti terbakar dari dalam. Tapi anehnya, ia merasa ringan. Gerakannya lebih cepat, pendengarannya lebih tajam, dan matanya bisa melihat lebih jelas dalam gelap. Ia bangkit dan berjalan pelan. Langkahnya mantap, penuh tenaga. Ajian itu mulai hidup dalam dirinya. Esok harinya, Hari kembali membuka warung seperti biasa. Namun ada yang berbeda. Saat ia mengulek sambal, tangannya seperti bergerak lebih cepat, lebih bertenaga. Beberapa pelanggan yang datang pagi itu bahkan merasa sambalnya lebih gila dari biasanya. "Wah, Bang Hari nambahin setan di sambalnya, ya?" canda salah satu pelanggan. Hari hanya tersenyum samar, menyembunyikan api yang kini menyala di tubuhnya. Namun kekuatan itu bukan tanpa batas. Hari mulai menyadari bahwa ajian sahabat lada hanya benar-benar aktif saat ia memakan cabai tertentu, dan hanya jika hatinya dipenuhi niat membela. Bila niatnya goyah, rasa pedas hanya akan menjadi siksaan. Itu sebabnya, setiap malam, ia duduk merenung, menguatkan tekad agar ajian itu tak menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Hari tahu, kekuatan ini bukan untuk pamer atau balas dendam semata. Ia ingin membela para pedagang kecil, orang-orang biasa yang selama ini memilih diam. Ia ingin jadi penawar racun ketakutan yang selama ini ditanam Jamal dan gerombolannya. Warungnya bukan hanya tempat jualan lagi. Kini, warung itu adalah medan perlawanan. Dan di dalam dadanya, api kecil terus menyala. Tak hanya dari sambal, tapi dari keberanian yang mulai membesar. Hari siap, bukan hanya sebagai pemilik warung mukbang ayam pedas, tapi sebagai penjaga keadilan di tengah kerasnya kota. Jamal boleh berkuasa, tapi kini, ada satu orang yang tidak takut lagi padanya. Pagi itu, awan mendung menggantung rendah di atas langit Jakarta. Warung Hari tampak seperti biasa, ramai pelanggan, sambal pedas merajalela, dan aroma ayam goreng membumbung ke udara. Tapi di dada Hari, badai sudah mulai berputar. Ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Bisikan dari pelanggan setia menyampaikan kabar, "Bang, Jamal bilang dia mau datang siang ini, bawa 2 orang baru. Katanya buat kasih pelajaran." Hari hanya mengangguk, tak banyak bicara. Tapi di dapur kecilnya, ia menyiapkan sambal khusus, dengan 3 cabai setan yang dipetiknya semalam dari pot kecil di belakang warung. Ini bukan sambal biasa, ini adalah kunci ajian sahabat lada yang telah menyalakan kekuatan dalam tubuhnya. Hari tahu, kekuatannya hanya muncul jika niatnya murni. Dan hari ini, niatnya jelas, membela, bukan menyerang. Tepat pukul 1 siang, motor-motor berknalpot bising berhenti di depan warung. Jamal turun lebih dulu, mengenakan jaket kulit dan kacamata hitam, diikuti 2 preman tinggi besar. Pengunjung warung langsung bungkam. Beberapa memilih keluar diam-diam. Sisanya menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel atau sendok di tangan. Tapi Hari tetap berdiri di balik meja, tak mundur sedikit pun. Jamal berjalan perlahan mendekati, langkahnya santai tapi penuh ancaman. "Hari, kau pikir kau jagoan, ya? Dengar-dengar, kau ngajak orang-orang buat lawan gue." Suaranya seperti bisikan ular. Hari menatap matanya, tajam dan tenang. "Aku cuma ngajak mereka untuk tidak takut. Itu saja," jawabnya pelan. Kalimat itu seperti cambuk yang membuat Jamal menggeram. Tanpa aba-aba, salah satu anak buah Jamal menghantamkan tinjunya ke arah Hari. Tapi tubuh Hari bergerak cepat, refleksnya seolah melampaui batas manusia biasa. Ia menunduk, lalu memutar tubuh sambil menyodorkan ulekan berisi sambal pedas ke arah wajah lawannya. Sambal itu meledak di mata sang preman, membuatnya berteriak kesakitan, berguling di lantai seperti terbakar. Sontak, satu preman lagi menyerang. Namun Hari sudah dalam mode ajian. Ia menyambar centong kayu dan menghantamkannya ke dada lawan. Dentuman keras terdengar, membuat pengunjung yang masih tinggal menahan napas. Preman kedua terpental ke meja dan pingsan seketika. Jamal melangkah mundur, tak percaya melihat anak buahnya tumbang begitu cepat. Hari menatap Jamal dengan sorot mata yang tak biasa. Sorot yang tak lagi mengenal takut.
Ini peringatanku, Jamal. Warung ini tempat orang makan, bukan ladang pemalakan. Kalau kau masih datang bawa ancaman, aku gak segan kasih kau sambal terakhir dalam hidupmu. Ucapannya tenang, tapi setiap kata seperti petir di telinga Jamal. Untuk pertama kalinya, Raja Jalanan itu memilih mundur. Bukan karena kalah, tapi karena dia tahu, ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan manusia biasa. Setelah mereka pergi, suasana warung tetap hening. Lalu perlahan, satu pelanggan bertepuk tangan. Disusul yang lain. Hari berdiri di tengah warung dengan dada bergemuruh, bukan karena bangga, tapi karena tahu, ini baru permulaan. Jamal tak akan tinggal diam. Dan pertempuran besar belum benar-benar dimulai. Di sebuah gudang tua di pinggiran Jakarta, Jamal duduk di atas peti kayu dengan wajah gelap. Kepalanya masih berdenyut, bukan karena luka, tapi karena rasa malu yang membakar harga dirinya. Dua anak buahnya masih dirawat, dan seluruh gengnya mulai bergosip bahwa Jamal, Raja Jalanan, dipermalukan di depan umum oleh tukang ayam pedas. Matanya merah, giginya gemeretak. Anjing itu harus dikubur hidup-hidup. Geramnya menghantam dinding hingga tangannya berdarah. Ia tak bisa tidur malam itu. Setiap kali memejamkan mata, wajah Hari muncul dalam benaknya, tenang, tapi tajam, seolah menantangnya tanpa kata. Jamal tahu, ini bukan lawan biasa. Ada sesuatu dalam diri Hari yang tak bisa dijelaskan. Kecepatannya, kekuatannya, bahkan sambalnya, bukan sambal manusia biasa. Dia pasti pakai ilmu hitam, bisik Jamal pada dirinya sendiri, mencoba mencari pembenaran. Esoknya, Jamal menemui seseorang yang dulu pernah jadi dukun bayaran untuk kelompoknya, Ki Sobar, pria tua dengan mata tajam dan rambut seputih abu. Di sebuah rumah sempit berbau dupa, Jamal memohon bantuan. Gue gak mau kalah, Ki. Gue harus balikin harga diri gue. Ki Sobar hanya tertawa pelan, lalu mengambil segenggam abu dan meniupnya ke arah wajah Jamal. Lawanmu bukan sekadar manusia, dia pembawa ajian Sabat Lada, ajian warisan tua dari Tanah Pedas. Tapi setiap ajian ada penawarnya. Ki Sobar memberikan Jamal sebuah kantong kain berisi bubuk hitam dan tali dari anyaman rambut. Buat dia makan ini tanpa dia tahu. Kalau ajian itu aktif saat niatnya membela, maka racun ini akan melumpuhkannya dari dalam. Dia akan terbakar oleh kekuatannya sendiri. Jamal mengangguk dengan sorot mata yang kembali dipenuhi amarah. Ia sudah punya rencana, dan kali ini tak akan main-main. Di sisi lain, Hari kembali membuka warung dengan wajah biasa. Tapi batinnya tetap waspada. Ia tahu Jamal bukan tipe yang menyerah setelah satu kekalahan. Ia merasa ada yang mengawasi, entah dari balik tembok, atau dari bayang-bayang para pelanggan baru yang datang dan pergi dengan gerak-gerik mencurigakan. Ia tetap menyimpan cabai setannya di belakang, tapi tidak menggunakannya sembarangan. 3 hari kemudian, seorang pemuda kurus datang ke warung. Ia memesan ayam pedas paling ekstrim, lalu duduk sendirian di pojok sambil memotret makanan. "Bang, boleh bawa pulang 1 bungkus lagi buat bos saya?" tanyanya dengan senyum tipis. Hari mengangguk, tapi hatinya curiga. Ia merasakan hawa aneh dari bungkus yang disodorkan si pemuda. Tercium aroma asing yang bukan dari dapurnya. Setelah pemuda itu pergi, Hari diam-diam membuka bungkusan itu dan memeriksa isinya. Ia menemukan bubuk hitam yang terselip di bawah nasi. Tangannya bergetar. Ini bukan bumbu dapur biasa. Ia mengingat pesan neneknya, kalau kau merasa ada yang tak beres dengan makananmu, jangan pernah ragu, api lebih baik dari racun. Dengan sigap, Hari membakar bungkusan itu hingga hangus, lalu berdiri di depan warungnya dengan dada berdebar. Ia sadar, permainan Jamal sudah masuk ke tahap baru, racun dan siasat gelap. Dan ia juga tahu, ajian Sabat Lada bukan hanya soal pedas, tapi soal keteguhan hati. Hari menatap langit Jakarta yang mulai gelap. Di balik asap dapurnya, ia bersumpah, ia tidak akan mundur. Jika Jamal bermain kotor, maka Hari akan membalas dengan keberanian yang lebih panas dari bara. Angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya. Langit Jakarta tampak pekat tanpa bulan. Warung Hari sudah ditutup, kursi-kursi ditumpuk, lampu-lampu dimatikan. Namun Hari tak tidur. Ia duduk di dapur kecilnya, membungkus cabai setan dengan kain putih dan menaruhnya di dalam kantong kecil yang dikalungkan di leher. Nalurinya tak bisa diam. Ada rasa yang mengganggu dada, seperti firasat akan badai yang segera datang.
Sekitar pukul 2 dini hari, suara motor terdengar memecah kesunyian. Bukan satu, tapi 6. Lampu sorot menyapu dinding warung. Hari segera berdiri dan membuka sedikit tirai. 6 pria bertopeng turun dari motor. Di antara mereka, tampak sosok kekar yang tak asing, Jamal. Tapi kini ia tak sendiri. Di tangannya, ia menggenggam botol berisi cairan yang menyala di bawah cahaya. "Bakar saja, biar dia tahu rasa," bentaknya. Mereka mulai menyiramkan bensin ke dinding dan pintu warung. Suara tertawa mereka seperti iblis kelaparan. Hari tak tinggal diam. Ia menyelinap keluar dari pintu belakang, membawa kantong cabai dan sebotol sambal pekat yang diraciknya siang tadi. Jantungnya berdegup kencang, tapi langkahnya mantap. Ia tahu, jika malam ini dia kalah, bukan hanya warung yang hilang, tapi harga dirinya, dan kepercayaan semua pedagang kecil yang mulai berharap padanya. Saat salah satu dari mereka hendak menyalakan korek, Hari muncul dari bayangan dan melemparkan botol sambalnya ke arah mereka. Botol itu pecah di aspal, menyembur bau cabai setan yang menyengat dan membuat 2 preman langsung terbatuk hebat, matanya memerah. Hari menyusul dengan lemparan kedua, mengenai wajah pria bertopeng yang roboh sambil memekik kesakitan. Jamal menghunus parang pendek dari balik jaketnya dan menerjang ke arah Hari. Tapi Hari sudah mengaktifkan ajian sabet lada. Matanya merah menyala, tubuhnya bergerak lincah bagai bayangan. Satu tendangan mendarat di perut Jamal, menghantam keras hingga pria itu tersungkur menabrak motornya sendiri. Namun para preman lain mulai mengepung. Hari berlari ke dalam warung, mengunci pintu dari dalam, dan menyusun barikade seadanya dari meja dan kursi. "Mereka datang bukan untuk mengancam, tapi untuk menghancurkan," gumam Hari. Ia menggigit 1 cabai setan terakhir, lalu membaca mantra di dalam hati. Tubuhnya kembali panas. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tegar. Saat mereka berhasil menjebol pintu, Hari sudah berdiri menunggu, dengan centong di tangan kanan, dan ulekan batu di tangan kiri. Malam itu, warung kecil di pinggiran kota jadi medan tempur ajian pedas dan kekejaman. Pertarungan berlangsung cepat dan brutal. Namun satu persatu preman tumbang. Bukan karena kekuatan fisik semata, tapi karena Hari bertarung dengan jiwa yang terbakar oleh keberanian. Jamal akhirnya kabur, terseret oleh salah satu anak buahnya yang masih sanggup berdiri. Mereka tak menyangka bahwa pemuda penjual ayam bisa menjadi monster malam yang tak bisa mereka kalahkan. Saat fajar menyingsing, warung Hari berantakan. Meja-meja patah, pintu rusak, dan lantai penuh pecahan botol. Tapi ia masih berdiri. Luka di pelipis dan darah di bajunya menjadi saksi bahwa ia telah melawan. Di tengah reruntuhan itu, ia duduk dan tersenyum pahit. Bukan karena senang, tapi karena tahu, ini belum akhir. Ini baru awal dari perang panjang melawan kekuasaan kotor yang mencengkeram kota. Pagi itu, langit Jakarta seolah bersedih. Kabut tipis menggantung di udara ketika warga mulai berdatangan ke warung Hari yang porak-poranda. Tak ada suara gaduh seperti biasanya. Hanya keheningan, dan sorot mata terkejut melihat puing-puing yang tersisa. Meja-meja terbalik, dinding hangus sebagian, dan pintu yang tinggal separuh. Di tengah kekacauan itu, Hari duduk bersandar di tiang warung, luka di pelipisnya sudah mengering, tapi matanya tetap menyala. "Bang Hari, siapa yang ngelakuin ini?" tanya Bu Rini, penjual sayur di ujung gang, suaranya tercekat. Tak ada jawaban dari Hari, hanya anggukan kecil yang cukup menjelaskan segalanya. Suara berbisik-bisik mulai menyebar. Mereka tahu siapa pelakunya. Mereka tahu ini bukan sekadar konflik pribadi. Ini tentang teror yang selama ini mengintai mereka semua. Dan kini, seseorang sudah berani melawan. Satu persatu pedagang datang, membawa sapu, ember, papan kayu, dan makanan hangat. "Kami bantu bersihin, Bang. Warung ini harus buka lagi," kata Pak Darto, tukang tambal ban yang jarang bicara. Anak-anak muda ikut mengecat ulang dinding. Para ibu membuat nasi uduk dan membagikannya ke relawan. Warung itu, yang dulu hanya milik Hari, kini menjadi milik semua. Lambang perlawanan mereka. Sore harinya, sebuah spanduk besar dipasang di depan warung, "Rakyat tidak takut preman." Jamal, dari kejauhan, melihat semua itu dengan rahang mengeras. Ia tidak hanya kalah fisik, tapi kalah hati. Rakyat yang dulu takut padanya, kini mulai bersuara. Dan semua itu bermula dari satu orang,
Hari, pemuda ayam pedas, yang berani menantang tirani jalanan. Media sosial mulai ramai. Seorang pelanggan merekam puing-puing warung dan mengunggahnya dengan caption, "Warung ayam pedas Bang Hari diserang." Tapi dia tetap berdiri. "Ini pahlawan lokal kita." Ribuan komentar membanjiri. Tagar-tagar Warung Hari dan tagar pedas lawan preman mulai viral. Wartawan datang, mewawancarai Hari yang masih mengenakan celemek sobek dan mata sembab. Ia hanya menjawab singkat, "Saya cuma mau orang kecil bisa makan tanpa takut." Hari tak pernah mencari panggung. Tapi keberaniannya menyulut bara semangat di hati banyak orang. Sejumlah pedagang dari pasar sebelah datang menawarkan donasi. Seorang pengacara muda datang menawarkan bantuan hukum. Bahkan, beberapa pemuda menawarkan diri untuk menjaga warung setiap malam. Hari menolak dengan halus, tapi ia tahu, perjuangannya kini bukan miliknya seorang. Di balik senyum-senyum simpati dan bantuan yang datang, Hari juga mulai cemas. Ia tahu, jika Jamal merasa posisinya benar-benar terancam, maka serangan berikutnya tak akan sekadar fisik. Bisa saja ada kekuatan yang lebih gelap, lebih jahat, yang disiapkan. Tapi di dada Hari, kobaran ajian Sabat Lada tak lagi hanya digerakkan oleh kemarahan. Kini, ada cinta di balik setiap rasa pedas, cinta pada rakyat kecil, cinta pada keadilan. Malam itu, saat semua orang pulang dan warung kembali sepi, Hari duduk di kursi plastik dengan teh hangat di tangan. Ia menatap langit dan bergumam, "Kalau mereka datang lagi, aku akan tetap di sini." Sampai titik pedas terakhir. Dan di dalam hatinya, ia tahu, peperangan masih jauh dari usai, tapi kini ia tak lagi sendiri. Malam turun dengan angin panas yang ganjil, seolah Jakarta menahan napas. Di sebuah gang gelap kawasan Cilincing, Jamal berdiri di depan sebuah rumah reot yang dikelilingi tanaman kering dan tengkorak binatang. Ia tak sendiri. Bersamanya, ada Kisobar dan seorang pria asing berkulit legam dan mata tajam bernama Pak Karno Timur, seorang dukun pelarian dari pedalaman Nusa Tenggara Timur yang dikenal memelihara ilmu pengunci jiwa. "Kalau kau mau menang, kau harus siap kehilangan sisi manusiamu," ujar Pak Karno lirih. Jamal mengangguk tanpa ragu. Harga dirinya sebagai penguasa jalanan telah terkoyak terlalu dalam. Ia menyerahkan sehelai baju penuh darah, potongan papan warung Hari, dan sejumput sambal pedas yang sempat diambil anak buahnya. Pak Karno mengambil semua benda itu dan membakarnya dalam tungku hitam. Asapnya menyebar seperti kabut kelam, mengepul di langit malam, membawa mantra yang memanggil makhluk penjaga lorong kegelapan. "Dengan ini, aku ikat semangatmu pada amarah dan dendam. Kau tak akan merasakan sakit, tak akan mengenal takut. Tapi satu hal, jika kau gagal, jiwamu akan jadi makanan makhluk itu." Jamal hanya tertawa, matanya sudah gelap. Ia menerima rajah di dadanya, digores dengan besi panas. Jeritannya menggema ke langit, tapi wajahnya tak menunjukkan rasa sakit. Ilmu itu telah merasuk, dan tubuhnya berubah lebih kekar, lebih liar, lebih tak berjiwa. Sementara itu, di warung Hari, suasana mulai kembali hidup. Tapi Hari merasa ada hawa aneh di udara, angin membawa bau amis, seperti darah dan keringat yang basi. Ia bermimpi buruk malam itu. Dalam mimpinya, ia melihat warungnya terbakar lagi, dan sosok Jamal berdiri di tengah api, tak tersentuh, dengan mata menyala seperti bara neraka. Hari terbangun dengan peluh membanjir. Ia tahu, badai belum selesai. Yang akan datang lebih gelap dari sebelumnya. Esoknya, seorang pengantar makanan ditemukan pingsan di depan warung, tubuhnya menggigil ketakutan. "Ada sosok hitam terbang di atap warung ini," dia bilang, "malam ini Hari harus mati." Bisikan itu mengguncang warga. Beberapa mulai takut kembali. Beberapa penjaga malam yang sebelumnya semangat mulai mundur, tak berani berjaga. Hari menatap semuanya dalam diam. Tak marah, tak kecewa. Ia hanya mengerti, tidak semua orang diciptakan untuk bertahan di bawah ancaman gaib. Hari kembali ke dapur, membuka peti tua warisan mendiang neneknya. Di dalamnya, terdapat kitab lusuh berisi rahasia lengkap ajian Sabat Lada. Ia membacanya perlahan, menyelami tiap bait mantra. Ajian ini bukan untuk membunuh, tapi untuk menahan kegelapan dengan cahaya keberanian. Untuk pertama kalinya, Hari sadar bahwa ajian ini lebih besar dari sekadar jurus, ini adalah sumpah turun-temurun dari para penjaga rasa dan keadilan. Malam pun datang, lebih sunyi dari biasanya.
Warung ditutup lebih awal, tapi Hari tak tidur. Ia duduk di tengah ruangan, dikelilingi lingkaran garam dan cabai. Dalam genggamannya, ulekan batu dari neneknya. Cahaya lilin menari di wajahnya. Dari kejauhan, suara derap langkah terdengar, bukan langkah manusia biasa, tapi seperti suara tanah diremukkan. Jamal telah datang, tapi bukan Jamal yang dulu. Yang datang malam ini adalah sosok tanpa jiwa, bertenaga ilmu kegelapan dari timur. Dan di sanalah mereka berdiri, dua manusia dari dunia berbeda, saling menatap dalam diam. Di satu sisi, amarah yang dipelihara setan. Di sisi lain, keberanian yang disiram air kesabaran dan cabai. Pertarungan terakhir belum dimulai, tapi malam itu, langit Jakarta tahu, bahwa api akan segera melahap semuanya. Hening menyelimuti warung Hari. Udara terasa berat, seolah semesta ikut menahan napas. Di ambang pintu, Jamal berdiri dengan mata merah menyala, tubuhnya dilapisi aura hitam pekat. Wajahnya bukan lagi wajah manusia, tapi bayangan dendam yang telah membusuk. Akhirnya tinggal kau dan aku, suaranya parau, seperti dua suara bertumpuk. Hari menatapnya tenang, tak gentar. Ia berdiri, menggenggam ulekan batu warisan sang nenek, dan menjawab, kalau kau mau menghancurkan segalanya, kau harus lewati aku dulu. Tanpa aba-aba, Jamal menyerbu. Langkahnya menghentak tanah, menciptakan getaran di lantai warung. Tinju pertamanya menghantam meja hingga hancur. Hari mengelak lincah, tubuhnya ringan seperti asap. Ia mengaktifkan ajian Sabat Lada, jurus rahasia yang kini telah mencapai tingkatan tertinggi. Tangan dan kakinya menyala merah, seperti bara cabai. Mereka bertarung di tengah warung yang semakin runtuh, kursi beterbangan, tembok retak, dan langit malam menjadi saksi duel dua kekuatan. Jamal meluncurkan tendangan memutar, disertai sorotan aura hitam. Tapi Hari mematahkan serangan itu dengan hantaman ulekan ke tanah, mengeluarkan gelombang kejut pedas yang membuat Jamal terpental menabrak dinding. Dari mulutnya keluar darah hitam. Namun ia hanya tertawa, kau tak bisa bunuh aku. Aku sudah bukan manusia. Hari tak menjawab, hanya memejamkan mata, lalu menggenggam cabai setan terakhir yang ia simpan, simbol keberanian terakhirnya. Dengan segenap tenaga, Hari membaca mantra terakhir dari kitab leluhur. Tanah di sekelilingnya memanas. Api merah membentuk lingkaran di bawah kakinya. Dengan api pedas dari bumi dan keberanian dari langit, aku kembalikan semua pada asalnya. Teriaknya, ulekan batu dilempar tepat ke dada Jamal, tepat di raja hitam yang jadi sumber kekuatannya. Ledakan cahaya merah terjadi. Tubuh Jamal melayang dan terhempas keluar warung, jatuh menghantam tiang listrik, tak bergerak. Langit mulai cerah, aura hitam menghilang. Penduduk yang sempat bersembunyi mulai keluar dan melihat puing-puing warung, serta Hari yang masih berdiri di tengah kobaran api kecil. Tubuhnya penuh luka, tapi wajahnya tenang. Ia berhasil, bukan hanya menyelamatkan warung, tapi menghapus teror dari jalanan yang selama ini menghantui mereka semua. Pihak berwenang datang. Polisi menahan sisa anak buah Jamal yang tertangkap. Seorang pejabat kota bahkan datang memberikan penghargaan, tapi Hari hanya berkata, saya bukan pahlawan. Saya hanya juru masak yang tak mau lihat rakyat kecil diinjak. Kata-kata itu menyebar seperti api, menjadi simbol perlawanan baru di kalangan pedagang kecil Jakarta. Beberapa bulan kemudian, warung Hari dibangun ulang, lebih besar, dengan papan nama baru, Warung Pejuang Pedas. Dan di salah satu sudut warung, tergantung ulekan batu yang kini tak lagi digunakan untuk menumbuk sambal, melainkan sebagai lambang bahwa keberanian, sekecil apapun, bisa menaklukkan kegelapan sebesar apapun. Hari tersenyum, pertarungan telah usai, untuk sekarang.